Oke, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bersyukur pagi hari ini walaupun mendung kita tetap dapat bersama-sama untuk bersekutu dalam PD Selasa kita. Nanti mohon maaf kalau ada suara dakduk-dakduk karena di sebelah lagi ada yang siap-siap karena di RT kita akan ada pembuatan drainase begitu. Jadi kalau ada suara-suara yang bangun berarti sedang persiapan itu. Nah, pagi hari ini karena di nuansa Minggu Advent kedua, kita akan memujikan lagu pertama untuk semakin meneguhkan suasana Advent bagi kita, suasana Natal. Kita akan memujikan satu lagu, "Oh Datanglah Immanuel". Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Alaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita akan bersatu di dalam doa. Sungguh datanglah Immanuel di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi, khususnya ketika kami sedang menghayati masa Advent, sedang menghayati bukan sekedar tentang euforia kelahiran Juru Selamat, tapi juga menghayati bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, umat-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, ketika kami menyambut kedatangan Kristus di dalam setiap kami siap dan terus setia dan taat kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk bersekutu di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kami bersekutu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memujikan lagu kedua yang mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah walaupun cuaca mendung dan sebagainya, tetapi kita tetap diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Saya share dulu ya, Bapak Ibu terkasih.
Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak Ibu, maaf terlempar. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf tiba-tiba terlempar, mungkin karena cuaca ya. Oke, Bapak Ibu terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari 2 Petrus Sama kayak tadi. 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai 15. 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai 15. Tempatnya ini Bu Puji sedang unmute, bolehkah membantu kita untuk membacakan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15, Ibu? Saya Mbak Ban. Iya, monggo Ibu. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 15. 15. 16 apa 15? 16. 15. 15. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. 2 Petrus. Oh, 2 ya? 2 Petrus 1 ayat 3. 1 ayat 3. Mungkin itu 1 Petrus Mas Ibu. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Oke. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama Ayatnya yang ketiga, Ibu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semangat itu, tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sampai 16 atau 15? Ya. 15, Ibu. Terima kasih Bu Puji, yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, renungan hari ini kuat, erat kaitannya dengan tema kita minggu kemarin ketika berbicara di tengah kerapuhan maukah kita diutusnya. Karena bagian ini Petrus sedang meneguhkan jemaat untuk mengingat apa panggilan dan pilihan Allah dalam diri kita. Seperti pada poin-poin yang tadi kita khususnya di ayat 5 ya, di sana jelas-jelas dengan tegas disampaikan kepada kita bahwa kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan pengetahuan, yang dari pengetahuan itu ternyata ada unsur penguasaan diri yang ada dalam diri kita. Ketika kita sudah menguasai diri, di sana ada ketekunan. Ketekunan untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketekunan itu akhirnya membawa kita pada sebuah kesalehan. Kesalehan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Gitu ya. Jadi saleh ini tidak hanya selalu melulu hanya satu sisi ya, tapi utuh ya Bapak Ibu terkasih. Orang yang kalau dia setia pun dalam ritual, tapi dia tidak berpikir dan berkata di masyarakat ataupun sebagainya sesuai firman Tuhan, itu bukan saleh juga. Atau orang yang tampaknya mungkin merasa saya sudah baik kok di luar tapi nggak perlu ibadah, itu juga nggak benar ya. Jadi semua harus utuh Bapak Ibu terkasih. Kalau kita sudah punya pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan yang akhirnya kesalehan. Kesalehan ini pada akhirnya akan membawa kita mengasihi saudara-saudara kita. Saudara-saudara di sini terdekat, orang yang kalau istilahnya orang-orang pada umumnya ring satu gitu ya, di keluarga besar kita, inti kita sudah mengasihi mereka. Tapi ketika kita sudah mengasihi orang-orang terdekat kita, maka pastilah kita akan mengasihi semua orang. Karena pada akhirnya
puncak dari kasih yang kita tanamkan di diri kita, keluarga dan penghayatan kita akan iman kita itu pasti untuk semua orang, tidak membedakan. Jadi kalau ada orang yang secara iman, Bapak Ibu terkasih, dalam perjalanan spiritual, kalau kita lihat tokoh-tokoh spiritual seperti Mahatma Gandhi, Mother Teresa, lalu Martin Luther, ataupun tokoh-tokoh yang kita tahu bahwa seperti Gus Dur begitu ya, ketika mereka punya spiritualitas iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka tidak hanya mengasihi yang sesama mereka saja, tetapi kasih itu untuk semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita diteguhkan bahwa ketika kita hidup menjadi utusan yang menerima panggilan Allah, melakukan apa yang menjadi karya Allah, puncaknya pasti kasih kita itu untuk semua orang tanpa membedakan. Jadi kalau kita masih ukurannya yang ibaratnya ujiannya masih di keluarga mungkin juga masih ada, atau mungkin di masyarakat atau di pelayanan, nah ini masih alarm buat kita. Ayo kita perteguh iman kita, penguasaan diri kita, ketekunan kita, sehingga kasih kita sungguh-sungguh semakin diasah, dibentuk oleh Tuhan untuk mengasihi saudara dan semua orang. Ini perjuangan kita bersama, Bapak Ibu terkasih dan jemaat yang nanti mengikuti dari YouTube, bahwa untuk ke tahap itu kita terus saling meneguhkan. Karena di sini pun Petrus dia sedang mengingatkan jemaat. Dia katakan di ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Karena aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saling mengingatkan itu sampai akhir hidup kita. Saling meneguhkan, saling menopang, itu tidak cuma cukup sekali, oh ya kali ini aku mengingatkan Mbak Aban gitu ya, Mbak Aban kayaknya kurang pas nih begini-begini gitu ya. Udah diingetin gitu ya, berubah misalnya ya Bapak Ibu terkasih, berubah. Kejadian lagi misalnya, Bapak Ibu jangan lelah untuk mengingatkan, jangan lelah untuk Mbak Aban begini, ataupun sebaliknya, saya juga Bapak Ibu terkasih, saya pun tidak akan lelah untuk mengingatkan kita semua kalau memang ada hal-hal yang perlu diingatkan dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan iman kita. Karena ternyata memang selama kita masih ada di dunia ini, perjuangan iman kita itu jatuh bangun, ada tantangan, ada suka duka dari diri kita, dari orang sekitar, yang di sanalah tugas kita ketika berbicara persekutuan, tidak hanya senang-senang saja, tetapi juga sesuatu yang pemurnian, pentahiran itu hadir dalam proses kita saling mengingatkan dan meneguhkan satu dengan lain. Karena seperti kata firman Tuhan pada hari ini, dengan demikian kepada kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau panggilan dan pilihan kita makin teguh dan kita melakukannya dengan tekun, hingga kita tidak pernah tersandung. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita diteguhkan untuk apapun utusan kita di keluarga, di masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada, tetaplah teguh dengan iman kita. Tetaplah terus kita berjuang menguasai diri, tekun, mengasihi, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan dan kita bisa setia sampai akhir hidup kita, sampai memutih rambut kita, sampai Tuhan bilang selesai Ban, selesai Bu Ratna, selesai Pak Pri, selesai Bu Puji, selesai Pak Tri, selesai Bu Sahni, begitu ya. Jadi itu yang menjadi perjuangan kita. Tuhan memampukan kita, Roh Kudus ada di setiap kita untuk menyelesaikannya, dan kasih Allah yang terus menguasai kita. Kasih Allah yang menguasai kita. Amin.
Bapak Ibu terkasih, kami yang di Zoom akan sesi sharing dan mendoakan. Bapak Ibu terkasih yang mengikuti dari YouTube, selamat berdiskusi dengan keluarga dan saling mendoakan dengan keluarga, ataupun kalaupun sendiri juga selamat mendoakan firman Tuhan ini menjadi spirit kita bersama dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.